Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berdoa semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan oleh Allah agar tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas, tetap semangat dalam mencari ilmu, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai materi pada kali ini, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari nanti memberikan manfaat kepada kita dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang akhlak terpuji, yaitu membiasakan akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Apa saja akhlak terpuji itu? Yaitu ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelum kita mempelajari tentang materi kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama tentang tujuan pembelajaran tentang materi kali ini yaitu melalui penyajian materi dari sumber belajar, peserta didik memahami pengertian dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua melalui pengamatan dan pemberian contoh apa yang diharapkan peserta didik dapat menerapkan perbuatan dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui ceramah dan tanya jawab. Peserta didik dapat menjelaskan arti, dalil, dan dampak positif yang ditimbulkan dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur dengan benar. Yang keempat yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengurai dampak positif dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur dalam pergaulan. Dan yang terakhir tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu melalui inquiry, menggali, menemukan, merumuskan, dan resitasi penugasan serta peserta didik dapat menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji dan menyimpulkan keterkaitan antara ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kita akan mempelajari 5 pokok bahasan. Nanti kita akan kupas secara satu persatu. Ada
Allah tentang ikhtiar yaitu ada pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mempunyai arti kalian baru rajin belajar. Jangan kalau disuruh gurunya kalian baru rajin belajar. Mumpung ada kesempatan maka pergunakanlah kesempatan kita, pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga kita disukai banyak teman. Yang keempat, bentuk dari perilaku ikhtiar yaitu semangat dalam melakukan pekerjaannya. Dan terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, contoh perilaku membiasakan diri selalu berikhtiar. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha. Kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada dirinya. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, tidak mudah putus asa apalagi menghadapi kesulitan. Yang kelima, jeli melihat peluang. Dan yang terakhir, harus kreatif. Dampak positif membiasakan berperilaku ikhtiar. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah pada diri kita. Itu dampak positif pertama yang ditimbulkan dari perilaku kita membiasakan perilaku ikhtiar. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Artinya kita harus selalu berusaha. Jika gagal, berusaha lagi, dan karena semakin banyak berusaha maka akan juga terdapat semakin banyak harapan. Jadi dampak positif poin 2. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Keempat, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Selanjutnya, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Selanjutnya, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Dan terakhir, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hamba yang berusaha. Intinya, ikhtiar kita harus tetap positif, harus tetap optimis,
Apapun yang terjadi, pertama harus ikhtiar dulu, selanjutnya serahkan kepada Allah. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu kita berbicara dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya. Apakah boleh kita bertawakal tanpa berikhtiar? Tentu tidak boleh. Berserah diri tawakal kepada Allah itu dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar, sudah melaksanakan usaha. Contoh, kita sedang ada orang mencari pekerjaan, sudah berusaha mencari di sana, dan menaruh lamaran di beberapa perusahaan. Nah, itu wujud dari ikhtiar dia, wujud dari ikhtiar orang tersebut agar memperoleh pekerjaan. Nah, setelah ikhtiar maka harus dibarengi dengan berserah diri, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semoga dengan ikhtiar kita, ikhtiar orang tersebut dalam mencari pekerjaan dipanggil atau bisa dipanggil dalam pekerjaan tersebut dan mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Dan selanjutnya dalil tentang tawakal ada dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 23 yang mempunyai arti yaitu maka disebabkan rahmat dari Allah lah yang kamu berlaku lemah lembut. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya, contoh perilaku dari tawakal. Perilaku dari tawakal yang pertama yaitu bisa dicontohkan seorang murid yang mengerjakan ulangan dengan sungguh-sungguh. Seorang murid yang sedang mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran. Kemudian ia berserah diri kepada Allah dan sudah berlapang dada dengan apapun hasil yang ia peroleh. Itulah wujud tawakal. Artinya tawakal sudah didahului oleh ikhtiar. Itu tawakal yang sebenarnya. Bukan kita pasrah kepada Allah, apa-apa sudah dipasrahkan tapi tidak melakukan ikhtiar, itu salah besar. Harus dibarengi atau diawali dengan ikhtiar. Seperti contoh yang pertama itu adalah murid ikhtiarnya apa? Dia mengerjakan ulangan. Sebelumnya apa? Dia pasti belajar untuk menghadapi ulangan tersebut. Hadapi dengan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran. Setelah itu apa? Dia sudah berusaha dan untuk hasilnya dia berserah diri kepada Allah dan semoga mendapatkan hasil yang baik karena malamnya juga sudah melakukan ikhtiar yaitu belajar. Yang kedua yaitu seorang petani yang menanam padinya dengan susah payah. Kemudian ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hasil yang akan ia peroleh. Yang terakhir ketika berobat ke rumah sakit, kita berserah diri dan memohon kepada Allah agar diberi kesembuhan. Akhir-akhir ini banyak orang sakit. Akhir-akhir ini banyak orang meninggal karena COVID. Sudah juga berikhtiar untuk sembuh dengan jalan berobat ke dokter, dengan jalan berobat ke rumah sakit. Itu bentuk ikhtiar,
dan tawakalnya, berserah diri dan memohon kepada Allah semoga diberi kesembuhan. Maka dari itu semoga kita yang masih sehat selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah dari segala penyakit dan agar dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Selanjutnya yaitu dampak positif membiasakan perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah penentunya. Selanjutnya, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Dan terus memperoleh keteguhan hati, dan yang terakhir menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berbicara atau mempelajari tentang syukur. Syukur mempunyai arti yaitu berterima kasih. Menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalil tentang syukur yaitu ada dalam firman Allah surat An-Nahl dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 114. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Artinya, jika kamu menyembah kepada Allah, maka syukurilah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian. Firman Allah yang kedua tentang syukur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut, yang mempunyai arti, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Selanjutnya bentuk dan contoh perilaku syukur. Yang pertama yaitu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Dan yang terakhir, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu cara bersyukur. Cara bersyukur ada 3 poin. Yang pertama yaitu bersyukur dengan lisan. Maksudnya bersyukur dengan lisan itu bagaimana? Maksud bersyukur dengan lisan yaitu mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi nikmat kepada kami. Itu adalah bersyukur dengan cara lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang terakhir, cara bersyukur yaitu bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah, maka hendaknya kita melakukan hal-hal berikut, antara lain, yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang.
harus merasa ikhlas, harus merasa cukup. Jangan mengeluh, jangan merasa kurang. Itu cara membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Itu cara tepat untuk membiasakan diri bersyukur. Yang terpenting adalah kebutuhan yang paling penting daripada keinginan. Yang ketiga, semua yang kita punya adalah milik Allah, yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Dan yang terakhir, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. Itu poin-poin membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Berbagi kebahagiaan kepada orang lain bisa berupa sedekah atau mungkin zakat pada orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah merupakan cara membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah. Selanjutnya kita membahas tentang dampak positif membiasakan perilaku syukur. Yang pertama yaitu mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah. Ini yang paling penting. Syukuri nikmat yang ada, niscaya Allah akan menambahkan nikmat lagi kepadamu. Itu merupakan poin pertama. Yang kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak. Terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Ya, Masya Allah. Yang terakhir, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya. Selanjutnya kita membahas tentang akhlak terpuji, tentang sabar. Akhlak terpuji nomor 4. Yang pertama, pengertian dari sabar itu yaitu menurut bahasa, sabar adalah menahan, bisa diartikan menahan, mencegah atau tabah. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena istilah sabar sendiri adalah menahan diri dari sifat kegundahan, menahan diri dari sifat emosi, sehingga kita mau marah pun tidak bisa. Misalnya seperti itu, karena ada sifat sabar di dalam kita, dalam diri kita. Selanjutnya, dalil tentang sabar terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Quran, dalam surat Luqman ayat 17. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Firman Allah yang lain tentang sabar terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200 yang mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
Bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Menurut Imam Ghazali, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ciri-ciri atau contoh perilaku sabar antara lain yang pertama, memiliki emosi yang stabil, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Itu sangat penting sekali dalam perilaku sabar. Menahan emosi, menahan diri, itu merupakan salah satu ciri-cirinya. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, membiasakan diri berperilaku sabar. Ada hal-hal yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, jika kita ingin memiliki sifat sabar, yaitu selalu ingat bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Selalu diingat, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Justru marah akan menambah masalah. Maka hal itu yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sifat sabar. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang baik. Dengan bergaul dengan teman-teman yang baik, kalian juga akan mempunyai budi pekerti yang baik, akan memiliki sifat yang baik pula. Maka sangat penting untuk pembiasaan dan menumbuhkan sifat sabar, yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik. Selanjutnya, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter mudah emosional. Nah, ini harus hati-hati. Ketika teman kalian mudah marah, maka hati-hati jika bergaul dengannya. Karena sifat marah juga bisa menular. Itu yang akan menghilangkan sifat sabar pada diri kita. Maka ketika dihadapkan pada poin 3, rujuklah atau lihatlah pada poin kedua yang tentang pembiasaan berperilaku sabar, yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik. Apa kita tidak boleh dengan bergaul dengan teman yang mempunyai karakter emosi? Ya boleh-boleh saja, kita tidak melarang. Tapi yang terpenting harus hati-hati, harus bisa menyaring mana yang baik buat kita, mana yang jelek buat kita. Selanjutnya, yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dampak positif membiasakan perilaku sabar. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang qanaah. Ada yang tahu tentang qanaah? Qanaah yaitu berasal dari bahasa Arab. Qanaah yakna'u qana'an, qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, atau dalam kata arti rela. Menurut istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Itulah pengertian dari qanaah. Arti qanaah yaitu sifat yang rela
dapat diartikan merasa cukup terhadap pemberian rizki dari Allah. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat-sifat serakah atau tamak, karena kita sudah merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersikap qanaah, ia rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak pernah berkeluh kesah. Itu yang terpenting dari sifat qanaah, tidak mengangan-angan kesenangan yang diterima orang lain, menghilangkan sifat iri dari diri kita. Nah, itulah fungsi dari dan manfaat dari qanaah. Manfaat mempunyai sifat qanaah. Selanjutnya kita mempelajari tentang dalil tentang qanaah. Yang pertama, dalil tentang qanaah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 32 yang mempunyai arti, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarukan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat qanaah merupakan merasa cukup atas pemberian Allah, dan ini sudah jelas diterangkan dalam ayat Al-Quran bahwa kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Istilahnya, jika orang lain, tetangga kita kaya, tetangga kita berkecukupan, maka kita harus mempunyai sifat merasa cukup, sifat merasa sudah puas dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Jangan pernah iri kepada tetangga, jangan pernah iri kepada orang lain, karena barang seperti yang sudah dijelaskan tadi, barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Nah, sifat qanaah juga sangat penting dan juga harus selalu diterapkan kepada diri kita. Semoga kita selalu dijaga dari sifat iri hati, dengki kepada orang lain. Amin. Selanjutnya, dalil tentang qanaah terdapat dalam hadis Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mempunyai arti, berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tak akan habis. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, ciri-ciri atau contoh perilaku yang mencerminkan sikap qanaah adalah, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Yang kedua, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang ketiga, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang keempat, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Sifat ini yang kadang sulit ditumbuhkan pada diri kita, tapi kita harus berusaha untuk menumbuhkan dalam diri kita, agar dengan ikut senang bila melihat orang lain sukses, maka sikap qanaah akan tumbuh dalam hati kita. Yang terakhir adalah tidak marah bila melihat orang lain sukses. Untuk membiasakan diri bersikap qanaah, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Yang kedua, sering bergaul dengan orang tunagrahita, tunanetra, dan orang miskin. Yang ketiga, membeli sesuatu dengan kebutuhan dan kemampuannya. Membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya.
Yang keempat, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa kurang. Dan yang terakhir, mensyukuri setiap rezeki dan kondisi yang kita terima tanpa banyak mengeluh. Apa dampak positif dari sikap qanaah? Dampak positif dari sikap qanaah yaitu jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Nah, itu sangat penting sekali. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Mendapatkan kebahagiaan baik itu dunia dan akhirat. Karena apa? Karena dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Yang terakhir, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan tentang akhlak terpuji kepada diri kita sendiri. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadikan ilmu yang barokah, manfaat, dan semoga kita juga mempunyai sikap tawakal, sikap ikhtiar, sikap sabar, sikap syukur, dan sikap qanaah. Semoga sikap-sikap tersebut selalu dan akan tumbuh di dalam diri kita. Dan selanjutnya mari kita diskusikan dan komunikasikan. Untuk anak-anakku sekalian, silakan dibentuk kelompok diskusi. Nama kelompok sesuai dengan nama judul. Ingat, nama kelompok sesuai dengan nama judul. Yang pertama ada 5 kelompok ya, yaitu kelompok tawakal, kelompok ikhtiar, kelompok sabar, kelompok syukur, dan kelompok qanaah. Kemudian kegiatan diskusi pada kali ini, yang pertama, carilah cerita, fenomena, peristiwa yang berhubungan dengan perilaku sesuai dengan tema masing-masing. Contoh perilaku yang pertama kelompok tawakal ya berarti carilah cerita fenomena yang berhubungan dengan tawakal. Begitupun juga dengan kelompok ikhtiar, carilah cerita fenomena peristiwa yang berhubungan dengan kelompok kalian yaitu ikhtiar. Bisa dicari dari literatur baik itu buku, koran, majalah atau internet. Selanjutnya dengan membahas bagaimanakah cara-cara mengamalkan sikap terpuji tersebut. Silahkan didiskusikan bareng-bareng sama-sama, nanti dijelaskan. Selanjutnya, apa sajakah hambatan atau rintangan dalam mengamalkan sikap-sikap terpuji tersebut? Silakan